Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, Nanda, kita lanjut materi kita, masuk bab 3, relasi dan fungsi. Ya, 3.1, memahami bentuk penyajian relasi. Ya, masalah 3.2, Abdur mengajak teman-temannya, yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak Asy'ari. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asy'ari adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak, cingur, dan sate. Dari menu tersebut ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Ya. Yang pertama, Abdur suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon. Ya. Yang kedua, Ahmad suka bakso, rujak cingur dan sate, tetapi kali ini ia memesan rujak cingur. Yang ketiga, Rahmat suka sate dan nasi goreng, tetapi makanan yang dipesannya adalah nasi goreng. Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon. Ya, yang kelima, Zaini suka soto dan nasi goreng, tetapi kali ini ia memesan soto. Ya. Jadi di sini ada bentuk penyajian relasinya. Ya. Jadi di sini Zaini ya memesan soto, Herman memesan ya bakso, Rahmat memesan nasi goreng, ya. Ahmad memesan rujak cingur, dan Abdur memesan rawon. Baik, kita lanjut. Ya. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B A, B, dan C. Hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ketiga bentuk itu merupakan relasi. Ya, bisa diperhatikan di sini di tabel ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ya. Perhatikan himpunan A, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B, A, B, C. Ya, ya perhatikan di himpunan A, ya, nomor 1 ini terdapat pasangan di himpunan B adalah A. Ya. Nomor 2, ya pasangannya adalah A juga. Ya. Nomor 3 pasangannya A. Nomor 4 pasangannya A. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah 1, A, 2, A, 3, A, dan 4, A. Sekarang kita perhatikan diagram kartesius. Ya, di sini diagram kartesius, ya. Kita buat ya di sini A dan B, ya. Horizontalnya sebagai A, vertikalnya sebagai B. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, di sini A, B, dan C. Ya, jadi 1 ya bertemu di titik A, ya. 2 bertemu juga di titik A, 3 dan 4. Nah, nomor 2 sekarang kita perhatikan di bagian A, ya di himpunan A, nomor 1 mempunyai ya 3 pasangan. Pasangan A, B, dan C. Ya. Nomor 2, 3, dan 4 tidak mempunyai pasangan. Jadi
himpunan pasangan berurutannya 1, A, 1, B, dan 1, C. Ya. Jadi diagram kartesiusnya ya di 1 ya ketemu di A. Ya. Yang kedua ya, 1 ketemu di B dan 1 ketemu di C. Ya, perhatikan lagi nomor 3. Nomor 3 di sini himpunan A-nya 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan C. Ya. Nomor 3 dan 4 tidak ada pasangannya, dan di himpunan B itu bagian B tidak ada juga pasangannya. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah 1, 2 dan 2, C. 1, A dan 2, C. Jadi diagram kartesiusnya ya di sini ada 1 ya. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan C. Ya, baik. Kita lanjut. Ya, di sini ada contoh nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Ya, silahkan Ananda lanjutkan kerjakan ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita lanjut materi kita masih tentang relasi. Sedikit informasi tentang relasi. Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut. Ya. Tabel 3.2 data pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 8. Nama siswa Abdul, pelajaran yang disukai matematika, IPA. Budi, pelajaran yang disukai IPA, IPS, kesenian. Ya, Chandra, pelajaran yang disukai olahraga, keterampilan. Dini, kesenian yang pelajaran yang disukai adalah kesenian, bahasa Inggris. Elok, ya, pelajaran yang disukai adalah matematika, IPA, dan keterampilan. Ya, jadi ini adalah penyajian dalam bentuk tabel. Ya, sekarang kita mau sajikan dalam bentuk diagram panah. Ya, cara 1. Menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Ya, jadi di sini kita kasih himpunan, ya, kasih tanda panah ya, atau memberikan tanda panah ya antara himpunan A ke himpunan B. Ya, jadi di sini Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Di sini mulai dari pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Ya, jadi di sini perhatikan, di sini adalah himpunan A dan himpunan B. Ya. Himpunan A sebagai nama siswa, himpunan B sebagai pelajaran yang disukai. Ya, jadi tadi di sini Abdul menyukai matematika dan IPA. Ya, jadi ditarik garis ya. Abdul matematika dan IPA. Ya, Budi IPA, IPS, dan kesenian. Ya. Jadi Budi ini 3 mata pelajaran yang disukai. Ya, jadi IPA, IPS, dan kesenian. Ya. Perhatikan lagi Chandra. Ya, Chandra di sini menyukai olahraga dan keterampilan. Ya, jadi dikasihkan tanda panah. Perhatikan tanda titiknya harus di dalam lingkaran himpunan. Harus di dalam lingkaran himpunan, dan tanda titiknya yang menghubungkan ke himpunan A ke himpunan B. Ya, jadi di sini Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Ya, jadi dan Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa pelajaran matematika di sini ada 2 siswa yang menyukai. Mata pelajaran IPA
3 siswa, IPS 1 siswa, bahasa Inggris 1 siswa, kesenian 2 siswa, keterampilan 2 siswa, dan olahraga 1 siswa. Ya, sekarang kita lanjut. Ya, cara kedua diagram Kartesius. Ya, sama kemarin, ya, menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B menggunakan diagram Kartesius. Ya, sama tadi matematika, ini B sebagai garis vertikal dan A sebagai garis horizontal. Jadi di sini matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Ya, jadi sama tadi. Abdul ini menyukai matematika dan IPA, ya. Jadi ditandai di matematika dan IPA. Budi menyukai IPA dan IPS. Ya, dan kesenian, 3 ya. Ya, jadi sama ya. Sama kemarin ya. Di sini ada Chandra. Chandra menyukai keterampilan dan olahraga. Ya, Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Ya, yang terakhir Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Ya, jadi di sini ada gambar atau cara kedua diagram Kartesius. Ya, jadi sama kemarin, kita tinggal menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Ya, cara ketiga, himpunan pasangan berurutan. Ya, himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah, ya, jadi himpunan berurutan ini hanya dipisahkan antara koma ya. Jadi di sini Abdul misalnya koma matematika, Abdul IPA karena Abdul menyukai matematika, Abdul menyukai IPA, Budi menyukai IPA, Budi menyukai IPS, Budi menyukai kesenian ya. Perhatikan, jadi di sini dihimpunkan satu-satu. Himpunan satu-satu ya. Abdul ya, kalau misalnya kayak ini Budi 3 kali ya. Lanjut, Chandra menyukai keterampilan, Chandra menyukai olahraga, Dini menyukai pelajaran bahasa Inggris, Dini menyukai kesenian ya. Selalu diulang kalau berapapun yang disukai ya. Jadi Elok menyukai matematika dan Elok menyukai IPA. Ya. Jadi ya, yang terakhir Elok menyukai keterampilannya. Perhatikan di sini ada tanda himpunan. Ini tanda himpunan ya. Jadi setiap ada tanda seperti ini merupakan tanda himpunan ya. Ya. Jadi kesimpulannya, uraian di atas menunjukkan macam-macam cara yang bisa digunakan untuk menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, jadi sudah ada 3 cara. Yang pertama tadi diagram panah, yang kedua diagram Kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Ya, insyaallah Nanda semua bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita di membandingkan contoh relasi dengan contoh bukan relasi. Ya, jadi ini masih materi fungsi dan relasi. Di sini ada diagram panah, ya, sama yang kemarin. Diagram panah ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, di sini ada 8 diagram panah, ya, contoh diagram panah di mana kita akan membandingkan relasi dengan bukan relasi.
Ya, di sini contoh relasi misalnya nomor 1 ya 1, A, 2, A, 3, A dan 4, A. Ya, jadi perhatikan di sini. Di sini diagram panahnya ya. Semua yang ada di himpunan A ya, menunjuk di bagian A himpunan B. Ya. Jadi di sini bisa dilihat 1, A, 2, A, 3, A dan 4, A. Ya, kita perhatikan yang bukan relasi. Ya, di sini yang bukan relasi 1, D dan 2,2. Ya, maksudnya di sini kenapa bukan relasi? Karena di sini bagian himpunan B tidak ada bagian D. Dan di sini ada 2,2. Ini tidak boleh karena di himpunan A ada 2 dan di himpunan B tidak ada angka 2. Ya. Ya, lanjut nomor 2. Perhatikan di sini himpunan A nomor 1 menunjuk A, B dan C. Ya, jadi pasangan berurutannya 1, A, 1, B dan 1, C. Ya, jadi ini masih termasuk relasi. Ya, yang bukan relasi adalah 5, A. 5, A. Kenapa? Karena di himpunan A tidak ada nomor 5 ya. Tidak ada nomor 5. Jadi ini bukan relasi. Ya, perhatikan lagi contoh ketiga. Ya, di sini ada 3, A dan 2, C. Ya, di sini nomor 3. Ya. Nomor 3 1, A dan 2, C. Ya. 1, A dan 2, C. Ya. Yang bukan relasi 1,1, 2,2, 3,3 dan 4,4. Ya. Perhatikan yang pertama itu, yang disebut pertama atau yang di depan itu selalu himpunan A. Ya. Yang kedua itu himpunan B. Nah, kalau di sini yang bukan relasi, karena di himpunan B itu hanya A, B, C. Ya. Tidak ada angka 1, 2, 3 dan 4. Jadi ini bukan relasi. Ya, perhatikan lagi contoh keempat. Ya, di sini ada 3, B, 3, C dan 4, C. Ya. Ini juga masih termasuk contoh relasi. Ya, bisa diperhatikan yang bukan relasi A, B, B, C, A dan C, C. Ya, sama nomor 5. Ya, dan seterusnya. Ya, bisa diperhatikan ya di sini ada nomor 8 himpunan kosong. Ya, perhatikan di sini nomor 8 himpunan kosong. Kenapa disebut himpunan kosong? Karena himpunan A dan himpunan B tidak ada yang tanda panahnya. Ya, tidak ada tanda panah untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Tetapi itu tetap termasuk contoh relasi ya, karena himpunan A ada bagiannya dan himpunan B ada bagiannya, ada anggotanya. Ya, jadi yang bukan relasi itu adalah 1, D, 2, E dan 3, F. Ya, kita lanjut. Ya, di sini ada 3 diagram panah. Ya, kita mau tentukan apakah ketiga diagram itu termasuk relasi. Ya, jelaskan. Ya, jadi coba kita perhatikan diagram A ya, atau diagram yang pertama. Di sini ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B A, B, C, D, E. Ya, perhatikan ini 6 dan 7 ya, tidak termasuk ya, dan F. Perhatikan bukan relasi
Kenapa? Karena ada satu anggota yang bukan merupakan anggota dari himpunan D dipasangkan dengan anggota himpunan, yaitu bilangan 5 dipasangkan dengan huruf F, akan tetapi hubungan dari himpunan ke himpunan B merupakan relasi. Ya. Perhatikan, ini karena ada bilangan 5 yang dipasangkan dengan huruf F. Nah, ini huruf F bukan termasuk himpunan B karena dia tidak tergolong dari lingkarannya. Ya, jadi ini bukan relasi. Ya, perhatikan lagi yang kedua. Ya, di sini himpunan A dan himpunan B ya bisa dikatakan relasi walaupun kedua himpunan tersebut tidak ada satu anggota yang berpasangan di antara keduanya. Akan tetapi diagram tersebut tetap dikatakan relasi. Relasinya adalah tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong. Ya. Jadi ini bisa sama tadi ya, himpunan kosong. Ini disebut relasi. Yang ketiga, ya, perhatikan di sini diagramnya, diagram panahnya. Juga bisa dikatakan relasi. Ya, kenapa bisa dikatakan relasi ini? Di sini ada nomor 6 dengan F, nomor 7 dengan F. Ya. Walaupun ada hubungan di luar kedua himpunan, akan tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap kedua himpunan. Memang kedua himpunan tersebut tidak ada satu anggota pun yang memasangkan di antara keduanya. Akan tetapi diagram tersebut tetap dikatakan relasi. Relasinya adalah tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong. Ya, jadi perhatikan di sini. Ya, di sini memang ada hubungan ya. Di sini memang ada hubungan, tapi hubungan ini bukan termasuk dari himpunan A dan himpunan B. Ya, jadi di sini tetap bisa dikatakan ini himpunan kosong. Ya, beda tadi ini yang pertama. Ini yang pertama bukan relasi karena ada himpunan A yang dipasangkan dengan bukan himpunan B. Ya, jadi ini bukan himpunan B. Ya, baik Nanda, insyaallah bisa dipahami. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita ya, tentang memahami ciri-ciri fungsi. Ya, jadi kita sudah masuk di kegiatan 3.2. Ya, pertama kali mari kita pelajari ciri-ciri dari suatu fungsi. Ya, perhatikan aturan membuat sandi sebagai berikut. Ya, di sini ada aturan 1, perhatikan aturan 1, A, B, C, D ya, sampai Z. Ya, perhatikan ini sandinya ya, sandinya. Misalnya di sini A, sandinya D, B, sandinya E. Ya, jadi ini terus ke bawah ya, sandinya. Aturan kedua, ya sama tadi A, B, C, D sampai Z. Ya, sandinya A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Perhatikan, kalau misalnya di sini J, otomatis sandinya E. Ya, aturan ketiga A, B, C, D ya, sampai Z. Perhatikan sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ya. Baru mulai lagi 1, 2 dan seterusnya. Jadi perhatikan kalau misalnya Z berarti sandinya 6. Kalau misalnya U berarti sandinya 1. Aturan keempat, ya, dari A, B, C, D sampai Z, ya, di sini kebalikan. Misalnya A berarti sandinya Z, B sandinya Y, jadi X, Y, Z, ya, Z, Y, X, W, V, U, T dan seterusnya ya. Ya, coba kita perhatikan contoh berikut. Ya, misalnya tulisannya selidiki. Tulisannya selidiki. Kita mau cari aturan 1.
Misalnya aturan 1, selidiki berarti S dulu. S dulu yang pertama berarti V. Baru E-nya tulisannya H. Ya. Jadi sama ini VH ya. L. Perhatikan L di sini berarti sandinya O. Baru I sandinya L. Baru D sandinya G. Ya di sini G ya. Baru I lagi sandinya L kembali dan K dan I. Ya, jadi K di sini sandinya N, I kembali sandinya L. Ya, perhatikan jadi aturan pertama itu tulisannya begini ya. Ini sandinya. Ya, sama kalau misalnya biasa di pramuka. Ya. Ini sandinya ya. Nah, coba kita misalnya di aturan kedua tetap menggunakan kata selidiki. Jadi di aturan kedua misalnya S kembali tadi tulisannya D ya. D baru E ya tetap E baru L. L berarti sandinya B. I sandinya D. Baru D kembali sandinya D tetap kembali K ya. K sandinya A dan I sandinya D. Ya, jadi tulisannya aturan kedua DE B D D D D A D. Ya. Kalau ini dibaca menjadi selidiki ya. Ya kita lanjut kata siapa ya. Kata siapa menggunakan aturan pertama kembali ya. Jadi V ya. S tadi sandinya V, I sandinya L ya. A sandinya D ya. P sandinya S ya. P baru A tetap sandinya D ya. Aturan kedua ya dari kata siapa ya. Ya, siapa? Ya. Jadi aturan kedua kita menggunakan D ya. D baru I-nya D lagi ya, baru A-nya A ya. Baru P. P tetap A lagi baru A kembali ya. A. Jadi tulisannya DD A. Ya, coba kita lagi menggunakan aturan ketiga. Ya. Aturan ketiga di sini kata sebenarnya. Ya. Kata sebenarnya berarti mulai dari nomor 9, nomor 5, ya. Nomor 5 SE, B-nya nomor 2, baru nomor 5 lagi ya, dan seterusnya ya. Sama ya, sama tadi kata sebenarnya. Aturan keempat ya. Sama ini dan seterusnya. Ya, misalnya ini kata sebenarnya ya, menggunakan aturan keempat. Udin, nah, misalnya Udin aturan ketiga berarti U nomor 1, D nomor 4, ya. I nomor 9 dan N nomor 4. Ya, ini Udin. Ya, sama tadi aturan keempat kata Udin digunakan FB RM. Ya, kita lanjut masalah 3.4. Aturan yang menghubungkan himpunan A, B, C sampai Z ke himpunan A, B, C sampai Z merupakan fungsi dari himpunan A, B, C sampai dengan Z ke himpunan A, B, C sampai dengan Z. Ya, jadi ini fungsi ya. Demikian pula dengan aturan yang menghubungkan himpunan A, B, C sampai Z ke himpunan A, B, C, D. Dan aturan yang menghubungkan himpunan A, B, C sampai Z ke himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sama tadi yang pertama. Ya, akan tetapi sebaliknya,
aturan yang menghubungkan himpunan A, B, C, D ke himpunan A, B, C sampai Z adalah bukan fungsi dari himpunan A, B, C, D ke himpunan A, B, C sampai dengan Z. Ya. Aturan yang menghubungkan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke himpunan A, B, C sampai Z juga bukan merupakan fungsi. Ya, jadi alternatif penyelesaiannya aturan 1 sampai dengan aturan 4 pada kegiatan 3.2 adalah relasi. Ya, jadi itu tadi merupakan relasi. Akan tetapi aturan-aturan penyandian tersebut bukan hanya sekedar relasi. Aturan itu lebih tepat disebut sebagai fungsi dari himpunan A, B, C, D sampai dengan Z ke himpunan A, B, C, D sampai dengan Z. Ya. Perhatikan ini huruf besar dan huruf kecilnya. Atau dari himpunan A, B, C, D sampai dengan Z ke himpunan 0 sampai dengan 9. Atau dari himpunan A, B, C, D sampai dengan Z ke himpunan A, B, C, D. Ya. Sama tadi, ya, itu kan tadi ada semua hubungan antara sandinya. Nah, kita lanjut. Misalkan kita mempunyai dua himpunan, yaitu A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B sama dengan A, B. Ya, berikut beberapa relasi yang mungkin terjadi antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Masih banyak yang tidak dituliskan di sini. Ya, maksudnya, ya misalnya nomor 1. 1, A. Maksudnya ini himpunan A-nya ya, 1 dengan A. Ya. Nomor 2, 1 dengan B. Nomor 3, 1 dengan A, 2 dengan B. Ya. Sama kemarin kalau kita mau cari diagram panahnya. Ya. Jadi nomor 4, 1, A dan 3, B. Nomor 5, 1, A, 2, A, 3, A. Nomor 6, 1, A, 2, A, 3, B. Dan nomor 7, 1, A, 2, B, 3, A. Jadi di sini ini semua relasi ya, semua relasi. Tapi kita mau cari yang mana di sini dalam bentuk fungsi. Ya. Apakah ini semua fungsi atau bukan? Ya, coba kita dari 7 relasi di atas, ya, relasi yang bisa dikategorikan sebagai fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi nomor 5, 6, dan 7. Ya, jadi hanya ada sebanyak 3 fungsi. Selebihnya dari contoh di atas tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai fungsi dari A ke B. Ya, jadi insyaallah Anda bisa dipahami. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita masih di relasi dan fungsi. Ya jadi kita masuk di bagian memahami ciri-ciri fungsi. Ayo kita amati. Untuk memahami ciri-ciri suatu fungsi sebaiknya perhatikan uraian berikut. Himpunan pasangan berurutan yang bisa menjadi fungsi dari B. Ya. A, B ke A, 1, 2, 3 adalah, ya perhatikan A, 1, B, 1. Ya, perhatikan ini adalah fungsi. Kenapa fungsi? Ya karena semua yang ada di bagian B, ya semua yang ada di himpunan bagian B itu ada semua pasangannya di himpunan A. Ya, meskipun di himpunan A itu tidak ada pasangannya. Ya, jadi itu tetap menjadi fungsi. Ya. Yang kedua A, 1, B, 2, A, 1, B, 3, A, 2, B, 4. Ya. Yang kelima A, 2, B, 2. Yang keenam A, 3, A, 2, B, 3, A, 3, B, 1, A, 3, B, 2, A, 3, B, 3. Ya perhatikan, kalau misalnya fungsi, kalau misalnya di sini 2, ya,
di sini 2, baru di sini 3, ya 3 angka, ya itu selalu ada pasangannya. Ya. Jadi ini bisa menghasilkan 9 fungsi, ya, 9 fungsi, atau bisa dikatakan ini 3 pangkat 2, karena di sini 2 ya. Ya, perhatikan tadi di sini, ya di sini B ke A. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ya, dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, ya perhatikan, maka himpunan A disebut daerah asal atau domain. Ya, kalau ini tadi himpunan B ke himpunan A, ya, maksudnya ini himpunan B ke himpunan A. Ya. Jadi tetap himpunan B di sini termasuk daerah asal atau domain. Ya. Dan himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Ya, jadi ini disebut daerah kawan, ya, yang A atau kodomain dari fungsi tersebut. Ya. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut daerah hasil atau range. Ya. Ya, jadi semua yang ada di himpunan B, ya, mendapat pasangan di anggota himpunan A. Ya. Kalau ini tadi himpunan B ke himpunan A. Ya, jadi kita lanjut. Contoh 3.1. Kalau himpunan pasangan berurutan 1, A, 2, A, 3, A merupakan fungsi, ya, dari 1, 2, 3 ke A, B. Ya. Perhatikan, ya, di sini ada 1, 2, 3. Ya. Maksudnya ini semua yang ada di himpunan A, misalkan ini, atau daerah asal, ada semua pasangannya di daerah kawan atau kodomain. Ya. Maka domain dan kodomain dari fungsi ini berturut-turut adalah 1, 2, 3 dan A, B. Ya. Ya, jadi ini disebut domain, ini disebut kodomain. Ya. Contoh 3.2. Kalau himpunan pasangan berurutan A, 3, B, 1 merupakan fungsi dari A, B ke 1, 2, dan 3, maka domain dan kodomain dari fungsi ini berturut-turut adalah A, B dan 1, 2, dan 3. Jadi ini domainnya tetap 1, 2, 3, ini kodomain. Ya. Jika F sama dengan 1, A, 2, B, ya 3, B adalah fungsi dari 1, 2, 3 ke himpunan A, B, ya, maka F1, perhatikan, F1 maksudnya ini F1, ya yang pertama. Ini F1, ini F2, ini F3. Ya, sama dengan A, ya. Kenapa A? Ya, maksudnya ini tadi, ini kan daerah range, ya, daerah hasil. Ini dibaca dengan nilai dari F1 adalah A. Jika kita cari nilai dari setiap anggota domain, diperoleh F1 sama dengan A, F2 sama dengan B, dan F3 sama dengan B. Perhatikan, ini F1, F2, F3. Jika dikumpulkan semuanya ini, ya, perhatikan F1, F2, F3, ini sama dengan A, B. Ya, jadi himpunan semua nilai fungsi atau himpunan semua bayangan inilah yang disebut dengan daerah asal, daerah hasil atau range. Ya. Jadi ini disebut daerah hasil, ya, A, B atau range. Karena itu pada konteks fungsi A, 3, B, 1 dari A, B ke 1, 2, dan 3, domainnya adalah A, B, kodomainnya adalah 1, 2, 3, dan range-nya adalah 1,
ya, dan 3. Ya, bagaimana tadi misalnya ini range-nya? Ya. Jadi ini range-nya tadi, yang ini A, di sini A, ya. Jadi di sini juga A. Jadi range-nya di sini hanya A ya. Cuma kodomainnya A, B. Ya, baik, Nanda insyaallah bisa dipahami. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita, ya, masih tentang relasi dan fungsi. Ya, jadi kita masuk di memahami ciri-ciri fungsi. Perhatikan contoh 3.3. Misalkan A, ya, maksudnya ini himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah satu lebihnya dari. Perhatikan, ada relasi, maksudnya ini hubungan. Hubungannya antara A ke B adalah satu lebihnya dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Ya, jadi perhatikan alternatif penyelesaian. Diketahui relasi dari A ke B adalah satu lebihnya dari. Maka relasi ini bisa dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ya, jadi maksudnya dari A ke B. Ya, maksudnya di sini 3 dengan 2. Kenapa bisa 3 dengan 2? Ya, karena di sini ada satu lebihnya dari. Ya, jadi 3 lebihnya dari, ya, 3, satu lebihnya dari 2. Ya, perhatikan, ini titik A, ini himpunan A, ya, 3 ya, 3, perhatikan ini 3 dari himpunan A, 3, satu lebihnya dari 2. Jadi begini, ya, kita dulu cek yang pertama, 1. Yang 1, ya, angka 1, adakah 1, ya, satu lebihnya dari, ya, yang ada di himpunan B? Ya, jadi tidak ada ya. Jadi 1 ini harusnya pasangannya 0 karena 1 lebihnya dari 0 ya. Jadi tapi kan di sini 0 tidak ada, berarti dia tidak ada pasangannya. Ya, kita cek lagi yang kedua. 2, apakah ada pasangannya 2? Yang 2 satu lebihnya dari, apabila dia 2 ya. Jadi maunya ini 2, pasangannya 1. Tapi di himpunan B tidak ada pasangan, ya, dari 2 atau angka 1 ya. Jadi satu lebihnya dari. Jadi kenapa 3 di sini? Karena, ya, 3, ya, 3 satu lebihnya dari 2 ya. Ternyata di himpunan B ada pasangannya 3 dengan 2. Sekarang 4. Ya, 4 satu lebihnya dari 3. Ya, maksudnya ini di himpunan A 4, ya, di himpunan B 3. Kenapa? Karena satu lebihnya, ya. Satu lebihnya otomatis himpunan A lebih besar 1 dibanding himpunan B. Ya. Ya, 5 lagi. 5 tidak ada juga ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perhatikan beberapa anggota A yang tidak bisa dipasangkan ke B. Ya, jadi himpunan A tadi yang tidak bisa dipasangkan adalah 1, 2 dengan 5. Ya. Beberapa anggota A tidak mempunyai pasangan di B adalah 1, 2, dan 5. Ya, hal ini karena tidak ada bilangan X di B, sedemikian sehingga, ya, 1 itu satu lebihnya dari X. Ya, maksudnya tadi angka 1 ini tidak ada satu lebihnya dari X. Ya, X ini misalnya 0 ya, di B. 2 itu satu lebihnya dari X di B, atau 5 itu satu lebihnya dari X di B. Jadi X di sini maksudnya
Kalau misalnya di sini 1, otomatis di sini maunya 0, tapi tidak ada angka 0 di bagian B. Ya, ini juga 2. Ya, maunya di sini X-nya di sini 1, tapi tidak ada angka 1. Ya, 5 juga. 5 juga tidak ada angka 4. Ya. Dengan demikian relasi ini bukan fungsi dari A ke B, karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Jadi ini bukan fungsi. Kita lanjut. Contoh 3.4. Misalkan A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dan B 1, 5, 9. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A 2 kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Jadi perhatikan ya. A 2 kali anggota B. Ya. Alternatif penyelesaian. Diketahui relasi dari A ke B adalah anggota A 2 kali anggota B. Perhatikan, anggota A 2 kali anggota B. Ini hubungannya. Hubungan antara A ke B. Ya. Maka dapat dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan sebagai berikut. Ya. Jadi perhatikan, 2 dengan 1. Kenapa 2 dengan 1? Karena 2 ya, adalah 2 kali anggota di B. Ya, 2 kali 1. Ya, 2 kali dari 1. Ya. Ya, coba kita misalkan 4. 4 di sini. Maunya 4. Kalau misalnya 4, 2 kali anggota di B berarti maunya 8. Ya, tapi tidak ada angka 8 di B. Sama 6. Ya. 6 juga tidak ada ya. Ya. Kalau 6 pasangannya 3 ya. 3. 2 kali anggota di B. Ya. Sama tadi ini 4. 4 ini pasangannya 2 ya. Yang ini 6. Yang 8 pasangannya 4 maunya. Karena 2 kali anggota B. Ya, jadi maksudnya 2 kali anggotanya B. Jadi 10. Misalnya 10. 10 2 kali anggotanya B. Ya, ternyata ada 5. 5 kali 2 ini 10. Ya, jadi 10 dengan 5. Ya, 12 tidak ada. 12 maunya 6. Jadi beberapa anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B adalah 4, 6, 8, 12, 14, dan 16. Jadi masih ada yang tidak berpasangan. Hal ini karena tidak ada bilangan X di B. Demikian sehingga 4 2 kali anggota B, 6 2 kali anggota B, 8 2 kali anggota B, 12 2 kali anggota B, 14 2 kali anggota B, dan 16 2 kali anggota B. Ya, jadi ini tidak ada ya. Dengan demikian relasi ini juga bukan fungsi dari A ke B. Karena ada beberapa anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Ya, jadi ini juga bukan merupakan fungsi. Ya, baik, Anda insyaallah bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita ya, tentang memahami bentuk penyajian fungsi. Ya, jadi kita sudah masuk di kegiatan 3.3. Perhatikan masalah 3.5. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Jadi perhatikan, ya, tarif awal maksudnya ini setiap kita masuk di taksi langsung bayar Rp6.000 ya. Belum jalan. Ya, nanti kalau jalan ya dibayar lagi per kilometernya Rp2.400. Misalnya ini ya. Jadi soal yang pertama, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Berapakah tarif untuk 40 km perjalanan?
Yang ketiga, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp80.000? Ya, jadi perhatikan ya, hitungan aritmatikanya. Ya, biaya 10 km sama dengan 6.000 ditambah 10 dikali 2.400. Ya, perhatikan tarif awal setiap naik adalah 6.000. Ya, jadi kita selalu bayar 6.000 setiap masuk ya, naik di taksi. Ya, ditambah 10. 10 ini untuk jarak per kilometernya. Ya, kalau ini 10 km berarti 10 dikali 2.400. Ya, jadi ini 2.400 adalah bayaran untuk setiap kilometer. Ya, jadi 10 dikali 2.400 hasilnya 24.000. Ditambah 6.000 hasilnya 30.000. Yang kedua untuk biaya 15 km. Ya, jadi tetap bayar lagi 6.000 ditambah 15 dikali 2.400. Ya, jadi 15 dikali 2.400 ditambah 6.000 hasilnya 42.000. Nah, yang ketiga 20 km. Ya, jadi 20 km ini sama dengan 6.000 ditambah 20 dikali 2.400. Ya, jadi dikali dulu ya, baru ditambah. Jangan langsung ditambah ini, baru langsung dikali. Tidak boleh. Karena kali lebih kuat. Ya, jadi hasilnya 54.000 untuk 20 km. Kita lanjut. Coba perhatikan dengan seksama bilangan-bilangan yang selalu muncul pada setiap persamaan-persamaan berikut. Ya, jadi perhatikan bilangan yang pertama adalah untuk 10 km. Bilangan kedua untuk 15 km dan bilangan ketiga adalah 20 km. Jadi perhatikan yang angka yang selalu muncul adalah 6.000 dengan 2.400. Nah, perhatikan bilangan 10 di ruas kiri dan bilangan 10 di ruas kanan. Apa kesamaan dan perbedaannya? Perhatikan bilangan 6.000 pada ruas kanan. Ya, jadi ini 10.000 selalu sama di sini ya, 10 kali. 15 kali, 20 kali. Ya. Soal yang kedua tadi adalah 40. Ya, jadi misalkan berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Ya, jadi angkanya yang di sini jarak kilometernya langsung diganti menjadi 40. Ya, jadi biaya 40 km ini sama dengan 6.000 ditambah 40 dikali 2.400. Ya, jadi hasilnya yang dibayar adalah 108.000. Ya, lanjut. Untuk soal yang ketiga, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp80.000? Ya, jadi biaya, perhatikan untuk berapa kilometer di sini ya pertanyaannya. Ini maka 6.000 ditambah ya, tanda tanya dikali 2.400. Ya, perhatikan karena di sini tadi 40, di sini 20, di sini 15 dan 10, otomatis di sini kilometernya yang ditanyakan. Ya, yang ditanyakan ini. Ya, jadi 6.000 di sini adalah positif, jadi kita pindah ruaskan berubah menjadi negatif. Ya. Jadi 80.000 dikurang 6.000 hasilnya 74.000. Ya. Perhatikan ini perkalian. Jika dipindah ruaskan ke sebelah kanan, kenapa dipindah ruaskan? Supaya ini tanda tanya tinggal sendiri. Ya. Dipindah ruaskan, di sini perkalian, dipindah ruaskan berubah menjadi pembagian. Jadi 74.000 dibagi 2.400, ya, jika dibulatkan ini sama dengan 31 km. Ya, jadi untuk pembayaran 80.000, ya, jadi jarak yang ditempuh adalah 31 km. Ya, jadi untuk lebih jelasnya,
cobalah membuat tabel 3.7 sebagai berikut dan lengkapilah. Ya, yang pertama, jarak perjalanan 1 km. Cara menghitungnya, biaya 6.000 ditambah 1 dikali 2.400. Ya, jadi 1 dikali 2.400 ini 2.400 ditambah 6.000 hasilnya 8.400. Nah, yang kedua ya sama, 6.000 ditambah 2 dikali 2.400. Yang ketiga 6 ya, 6.000 ditambah 3 dikali 2.400. Jadi perhatikan, setiap berapapun itu kilometer, 1 kilometer berarti di sini dikali 1. Kalau misalnya 3 berarti di sini dikali 3. Ya, 4 di sini dikali 4 ya. Kalau misalnya di sini titik-titik berapa, berarti nanti selanjutnya dikali berapa. Otomatis untuk X kilometer 6.000 ditambah X ditambah 2.400. Ya, jadi jika BX merupakan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan taksi sejauh X kilometer, maka BX dapat dituliskan dengan persamaan B ini tadi besar biaya ya. Besar biaya yang dirumuskan adalah 6.000 ditambah X dikali 2.400. Jadi di sini X-nya sebagai kilometernya. Ya baik, Nanda insyaallah bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita masih di materi relasi dan fungsi. Kita sudah masuk di cara-cara penyajian fungsi. Ya, sedikit informasi tentang cara-cara penyajian fungsi. Ya, misalkan fungsi f dari p sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ini himpunan p ke q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Ya, jadi perhatikan setengah kali dari. Ya, jadi relasi di sini ya maksudnya hubungan antara P dan Q adalah setengah kali dari. Ya. Ya, cara yang pertama adalah himpunan pasangan berurutan. Ya, jadi kita harus mencari himpunan pasangan berurutannya. Ya, diketahui fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Ya. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Ya, jadi relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama kita lihat. Kalau misalnya setengah kali dari, otomatis 1 kita mau cari setengah kalinya dari yang ada di Q. Ya. Jadi 1 setengah kalinya dari 2. Ya. Kenapa 2? Ya, karena 1 setengah kalinya dari 2. Kalau misalnya 2 setengah kalinya dari 4 ya. Jadi 4 ini bisa dikatakan setengah kalinya dari 2. Ya, jadi 1 berpasangan dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6. Ya. Di sini 4 dengan 8 dan 5 dengan 10. Ya, jadi inilah pasangan berurutnya. Ya. Perhatikan ini relasi. Ya. Di sini beda-beda semua relasinya. Ya, ini relasinya setengah kali dari. Ya, jadi cara yang pertama sudah didapat. Ya, kita pindah ke cara yang kedua. Diagram panah. Ya. Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Ya, jadi sama. Diagram panahnya kita buat semua yang ada di himpunan P. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di himpunan Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, harus dibuatkan semua. Setelah itu, ya kita lihat
Ya, bisa dilihat dari himpunan pasangan berurut, ya, bisa juga dicarikan kembali. Ya, sama. Kita lihat saja yang ada di himpunan pasangan berurut. Ya. 1 berpasangan dengan 2, 1,2. Jadi 1 dipanahkan dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Ya, jadi perhatikan di sini terlihat bahwa di himpunan P, ya, ada semua pasangannya yang ada di himpunan Q. Ya, jadi ini himpunan P, ada semua pasangannya di himpunan Q. Jadi ini dikatakan fungsi, ya, karena di himpunan P ada semua pasangannya. Ya, kita lanjut. Cara ketiga dengan persamaan fungsi. Ya, diketahui fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi yaitu sebagai berikut. Ya, untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut ini. Ya. Yang pertama 1,2. Ini bisa didapatkan dari 1,2 kali 1. 1,4 didapatkan dari 2,2 kali 2. 3,6 didapatkan dari 3,2 kali 3. Ya, 4,8 4,2 kali 4. Dan 5,10 ini didapatkan dari 5,2 kali 5. Ya, perhatikan polanya. Ya, di sini ada pola, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dan di tengahnya di sini, ya, di sini ada 2. Ya, jadi berarti di sini selalu ada 2. Ya, jadi kalau anggota P kita sebut X, maksudnya ini X, ya. Anggota P itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang ini, ya, yang ini. Dan anggota Q kita sebut Y. Ya, ini 2 kali 1, 2 kali 2. Ya. Maka X sama dengan 1/2 Y. Ya, sama tadi relasinya, setengah kali dari. Ya, karena di sini setengah kali dari, otomatis di sini 1/2. Ya. Kalau misalnya di sini 2 kali dari, berarti di sini 2 kali, ya. Ya. Jadi dari X sama dengan 1/2 Y, ya, kita dapatkan Y sama dengan 2X. Ya, dari mana Y sama dengan 2X? Perhatikan kita kali silang di sini. Ya. Y 1 kali Y sama dengan Y, 2 dikali X otomatis 2X. Berarti Y sama dengan 2X. Ya, jadi bentuk ini biasa ditulis dengan fx sama dengan 2x untuk setiap x elemen P. Ya, maksudnya ini x elemen P. X ini adalah semua yang ada di bagiannya P. Ya, jadi rumusnya adalah 2x. Ya, inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Ya, kita lanjut di cara keempat dengan tabel. Ya, soalnya fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10. Ya, dengan relasi yang didefinisikan setengah kali dari. Ya, jadi sama tadi. Ya, perhatikan di sini tabelnya. Di sini X 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama kalau misalnya tadi P, ya, atau P ke Q, ya. P di sini 1, 2, 3, 4, 5. Fx. Kan tadi sudah kita dapat fx-nya adalah 2x. Otomatis, ya, 1 dikali 2 atau 2 kali 1. 2 kali 2, 4. Ya. Atau bisa didapat dari pasangan berurutan. Ya. Setelah kita dapatkan tadi dari pasangan berurutan, otomatis langsung ditulis saja. Cara yang kelima dengan grafik.
Ya, sama tadi soalnya, diketahui fungsi f dari P 1, 2, 3, 4, 5 ke Q ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari ya. Perhatikan. Ya, di sini ada grafik. Ya. Di sini misalnya 1, X-nya 1, perhatikan di sini X ya. X-nya 1 otomatis Y-nya 2. Ya. X-nya 2, Y-nya 4. Ya, ini ya. Ada sebenarnya titik di sini ya. X-nya 3, Y-nya 6. Ya. Dan seterusnya. Ya, baik, Anda insyaallah bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, Nanda, kita lanjut materi kita tentang memahami koresponden satu-satu. Ya, kita sudah masuk di 3.4, masih materi relasi dan fungsi. Perhatikan di sini masalah 3.7. 5 orang siswa dengan nomor induk sekolah di SMP Tahfiz adalah sebagai berikut. Yang pertama, Alif memiliki nomor induk 219, Ihsan memiliki nomor induk 279, Ikhwan memiliki nomor induk 292, Imam memiliki nomor induk 258, dan Ishak memiliki nomor induk 224. Jika misalkan A himpunan siswa, ya, maka A himpunan dari Alif, Ihsan, Ikhwan, Imam, dan Ishak. Ya, jadi di sini ada 5. Ya. Ini himpunan A, himpunan siswa. Dan B adalah himpunan angka. Angkanya di sini adalah nomor induknya. Ya. Himpunan dari 219, 224, 258, 279, 292. Ya. Jadi di sini ada 5. Ya, jadi ini himpunan angka atau himpunan nomor induk. Ya. Dan ini tadi himpunan siswa. Ya, maka relasi dari A ke B adalah memiliki nomor induk. Ya. Maksudnya relasi dari A ke B di sini adalah hubungan antara A ke B. Ya. Ini A ke B, jadi memiliki nomor induk. Ya. Jadi A ke B memiliki nomor induk. Ya. Ini sama tadi, Ihsan memiliki nomor induk 279. Ikhwan memiliki nomor induk 292. Jadi ini relasinya adalah memiliki nomor induk. Ya, coba kita misalkan balik dari B ke A. Relasi dari B ke A adalah nama pemilik nomor induk. Ya. Jadi misalkan dari B ke A, otomatis angka dulu, nomor induk dulu, baru nama. Ya. Jadi otomatis hubungan dari B ke A itu adalah nama pemilik nomor induk. Ya, misalkan 219. Ya. Siapa pemilik nomor induknya? Ya, jadi adalah Alif. Ya. Misalkan 279. Siapa nama pemilik nomor induknya? Ya. Jadi Ihsan. Jadi otomatis hubungan dari B ke A, ya, atau relasi dari B ke A adalah nama pemilik nomor induk. Ya. Nah, bagaimana bentuk diagram panah dari kedua relasi tersebut? Ya, jadi silahkan dicoba-coba bentuk diagram panahnya. Ya, otomatis ini dari A ke B ini ada semua hubungannya ya. Ya, coba kita lanjut di contoh. Ya, ayo kita amati. Tabel 3.8 memahami korespondensi satu-satu. Ya. Jadi di sini ada
contoh korespondensi 1-1 dan contoh bukan korespondensi 1-1. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B A, B dan C. Ya. Yang dimaksud di sini korespondensi 1-1 adalah di A dan di B ada semua pasangannya. Ya, ada semua pasangannya dan pasangannya itu adalah semua satu. Ya. Satu semua. Misalnya satu pasangannya di A. Ya. Pasangannya di B adalah A. Ya, 2 pasangannya di B adalah B. 3 pasangannya di B adalah C. Ya, di himpunan A ada semua pasangannya. Ya, 1, 2, 3. Dan di himpunan B ada semua juga pasangannya A, B dan C. Ya, dan pasangannya di sini adalah satu-satu semua. Ya, jadi ini korespondensi 1-1 bisa dikatakan dia setia ya, setia dengan pasangannya. Contoh bukan korespondensi 1-1. Ya. Di sini 1 pasangannya A, 2 pasangannya B. Ya. Di sini ada nomor 3, ya, tidak ada pasangannya. Dan di sini juga di bagian B ada bagian C, tidak ada juga pasangannya. Jadi ini dikatakan bukan korespondensi 1-1. Coba kita perhatikan contoh kedua. Ya, yang di himpunan A, ya, di sini ada 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan C, dan 3 berpasangan dengan B. Ya, jadi ini dikatakan juga korespondensi 1-1 karena ya semua di A dan semua di B ada semua pasangannya. Ya. Ya, semua himpunan A ada semua pasangannya di himpunan B dan semua himpunan B ada semua pasangannya di himpunan A. Dan pasangannya semua yang di A adalah 1 pasangannya di B dan B ya 1 pasangannya di A. Ya, coba kita perhatikan kembali ini yang bukan korespondensi 1-1. Ya, 1 pasangannya di A ya benar. 2 pasangannya di B benar. Dan 3 pasangannya D ya, juga benar. Ya, hanya saja di himpunan B ini ada bagian C yang tidak ada pasangannya. Ya, jadi ini juga tidak termasuk korespondensi 1-1 karena ada tidak ada pasangannya. Ya, di sini ada jomblo 1. Ya, kita lanjut. Contoh ketiga. Yang pertama korespondensi 1-1. Ya. Perhatikan di sini 1 pasangannya C, 2 pasangannya E, 3 pasangannya D, 4 pasangannya A dan 5 pasangannya B. Ya. Jadi ini juga tetap dikatakan korespondensi 1-1 meskipun dia baku silang-silang ya. Ya. Yang jelasnya di himpunan A ada semua pasangannya ke himpunan B dan pasangannya itu semua 1. Ya, sama juga himpunan B. Himpunan B juga harus pasangannya 1 di himpunan A. Ya, coba perhatikan ini. Yang bukan korespondensi 1-1. Himpunan A ada 1, 2, 3. Himpunan B, A, B, C dan D. Ya. Nomor 2 pasangannya B. Ya, benar. Nomor 3 pasangannya D. Ya. A pasangannya 1. C pasangannya juga 1. Ya, ini bukan dikatakan korespondensi 1-1 karena ya, ini di himpunan A ada 2 pasangannya di himpunan B, ya, yaitu A dan C. Ya. Meskipun ini himpunan B, ya benar ya, karena ada semua pasangannya. Ya, ini juga ada semua pasangannya. Cuma yang bagian A ini ada nomor 1 yang 2 pasangannya.
Ya, jadi dia juga tidak boleh dikatakan korespondensi satu-satu. Ya, kita lanjut contoh keempat. Ya, ini dikatakan korespondensi satu-satu karena ya, satu pasangannya A, dua pasangannya B, tiga pasangannya C, empat pasangannya D, lima pasangannya E. Ya, jadi ini jelas ya. Himpunan A ada semua pasangannya di himpunan B, dan himpunan A semua pasangannya di B adalah 1, ya, sama B. Ya, himpunan B ada semua pasangannya di himpunan A, dan himpunan B memiliki pasangan hanya 1 di himpunan A. Ya, ini bukan korespondensi satu-satu. Ya, sama tadi. Ya, ini ya. Ya, kalau di sini tadi yang himpunan A 2 pasangannya, ya, ini A, ini 1, A dan C. Nah, sekarang ini di himpunan B ada 2 pasangannya. Ya. Di sini D 4 dengan 5. Ya, ini juga dikatakan bukan korespondensi satu-satu. Ya, baik Nanda, insyaallah masalah memahami korespondensi satu-satu bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita. Ya, masih tentang korespondensi satu-satu. Ayo kita menggali informasi. Ya, perhatikan contoh korespondensi satu-satu pada tabel 3.9 nomor 1. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B sama dengan A, B, C. Ya. Jadi kita mau coba ya, berapa yang bisa terjadi korespondensi satu-satu apabila anggota A ini 3 dan anggota B adalah 3 juga ya. Ya, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan korespondensi satu-satu dapat dijabarkan sebagai berikut. Perhatikan tabel 3.9, banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Ya, nomor 1 himpunan A, himpunan B. Ya, jadi yang pertama ini ya baku lurus semua. Yang kedua ya 1 dengan A, 2 dengan C, 3 dengan B. Yang ketiga 1 dengan B, 2 dengan A, 3 dengan C. Jadi ini sudah ada 3 ya. Yang keempat ya, 1 dengan C, 2 dengan B, 3 dengan A. Yang kelima 1 dengan C, 2 dengan B, 3 dengan B. Ya, yang keenam 1 dengan B, ya, 2 dengan C, 3 dengan A. Ya, jadi kalau misalnya anggotanya A3 dan anggota B ini 3 juga, ya ternyata yang bisa terjadi korespondensi satu-satu adalah ya ada 6 kemungkinan yang terjadi. Ya, ada 6 ya. Jadi di sini tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Ya, berdasarkan uraian pada tabel 3.9, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah sebanyak 6. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A ke himpunan B berdasarkan banyak anggotanya. Jadi kita mau coba cek ya. Apabila misalnya ya anggota A misalnya 1, anggota B ya banyaknya anggotanya 1. Jadi perhatikan banyak anggota himpunan A sama dengan NA. Yang maksudnya ini banyaknya A ya. Jadi kalau misalnya 1 dan banyaknya B juga 1 ya, otomatis banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A ke himpunan B itu adalah 1 juga. Ya. Gambarnya seperti ini. Ya. Di sini 1 ya, D dengan E.
mati satu saja. Ya. Sekarang yang kedua, apabila banyak anggota himpunannya 2, himpunan A, himpunan B juga 2, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A ke himpunan B, ya. Ada 2 juga, ya. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Ya. Anggaplah ini yang pertama, ya. Dari A ke F, C ke D. Ini yang pertama. Yang kedua, A ke D, C ke F. Ya. Ya, jadi ini saja, dua saja yang bisa terjadi. Nah, yang ketiga, ya banyak anggota A 3 dan banyak anggota B 3. Ya sudah tadi ini. Kalau misalnya 3 berarti himpunan yang mungkin terjadi korespondensinya ada 6. Coba misalkan kalau 4, ya. 4 dengan 4. Ya, gambarnya seperti ini misalnya. Misalnya yang pertama adalah A ke D, B ke F, C ke E, D ke G. Ya. Yang kedua misalnya kita kasih lurus semua. A ke D, B ke E, C ke F, D ke G. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Silakan Ananda coba-coba. Yang keempat ini cari berapa yang bisa terjadi korespondensi satu-satunya. Ya, di sini ada pertanyaan, apakah setiap anggota A dipasangkan dengan anggota di B? Ya, jadi jawabannya adalah iya, bahwa setiap anggota A dihubungkan atau dipasangkan dengan anggota B. Ya. Yang kedua, apakah setiap anggota B dipasangkan dengan anggota di A? Jawabannya iya, bahwa setiap anggota A dihubungkan dengan anggota di B. Yang ketiga, berapa anggota A yang dihubungkan dengan satu anggota B? Ya, jadi berapa anggota A yang dihubungkan dengan satu anggota B? Ya, jadi jawabannya semua anggota A hanya dihubungkan satu dengan anggota di B. Ya, jadi harus dihubungkan satu-satu, ya. Satu-satu. Yang keempat, berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota A? Berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota A? Ya, jadi tetap semua anggota A hanya dihubungkan satu dengan anggota B. Ya, harus satu-satu, ya. Meskipun dia baku silang seperti ini. Ya, jadi yang kelima, simpulkan apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu. Ya. Jadi korespondensi satu-satu adalah fungsi satu-satu yang memasangkan setiap anggota daerah asal maupun daerah kawan, ya, dengan tepat satu. Ya. Baik, Anda insya Allah bisa dipahami.